Halo, saya Paulina Susrihandayani dari SMA Katolik Sindri 1 Surabaya. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa pendapat saya dalam sebuah pembahasan mengenai teknologi dalam pendidikan. Nah, penggunaan teknologi atau gadget oleh anak seringkali menjadi topik diskusi di kalangan para pendidik dan orang tua. Nah, mayoritas mereka mengkhawatirkan dampak negatif dari penggunaan teknologi ini. Walaupun demikian, pemerintah mendorong terus penggunaan teknologi di sekolah seperti dalam pelaksanaan UNBK online, ya. Ditambah lagi dengan penunjukan Nadiem Makarim, seorang pengusaha perusahaan digital sebagai Mendikbud. Nah, ini membuktikan bahwa dorongan terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan akan semakin nyata. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Anda mengenai teknologi dalam pendidikan dan sejauh mana pemanfaatan teknologi di sekolah Anda? Ini yang akan berusaha saya jawab. Bapak Ibu sekalian, perkembangan teknologi adalah sesuatu yang sudah pasti. Ke depan juga sudah pasti perkembangan ini akan terus berlanjut. Dan ini tidak bisa kita hindari. Jadi, kita semua mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Terlebih bagi anak didik kita yang sejak dalam kandungan sudah mengenal teknologi. Maka melarang atau memendungnya adalah hal yang tidak berguna dan mungkin bahkan akan sia-sia. Nah, hal yang paling masuk akal yang bisa kita lakukan dalam dunia pendidikan adalah dengan memberikan hak seluas-luasnya kepada siswa untuk memanfaatkan teknologi di dalam belajar. Tentu dilandasi dengan sifat, sikap, mental, spiritual yang sebaik-baiknya. Dengan pengukuhan dari sisi etika, mental, dan spiritual, maka perkembangan apapun yang terjadi di dunia ini dan secepat apapun pesatnya teknologi, pendidikan akan terus berjalan, bahkan mungkin bisa memberikan manfaat dan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Adapun pemanfaatan teknologi di sekolah kami ini saya rasa sudah cukup baik, ya, sudah sangat memadai. Berbagai fasilitas dan layanan internet bisa dimanfaatkan oleh anak. Mereka bisa belajar dari sumber manapun. Mereka bisa browsing, bisa googling dan mencari banyak sumber, belajar dengan siapapun, tidak terbatas pada waktu dan ruang. Namun dalam pemanfaatannya tetap murid-murid kami, para siswa ini akan mendapatkan pendampingan dari guru, terutama tentunya pada saat proses belajar mengajar. Guru akan menjadi fasilitator dan pendamping yang baik bagi siswa. Bapak Ibu sekalian, pembahasan berikutnya adalah mengenai istilah digital native, ya. Ada istilah digital native dan ada istilah digital immigrants. Nah, apakah yang dimaksud dengan keduanya ini? Bapak Ibu sekalian, kedua istilah ini diciptakan oleh seorang konsultan pendidikan, yaitu Mark Prensky. Dalam artikelnya, beliau mengupas tentang kesenjangan yang terjadi antara generasi digital saat ini dan generasi lama. Mungkin Bapak Ibu gurunya adalah generasi-generasi yang sudah lewat, Bapak Ibu gurunya. Nah, di generasi digital native ini juga disebut pribumi digital atau penduduk pribumi di era digital. Nah, ini adalah generasi yang lahir saat teknologi sudah berada di lingkungannya. Yang saya sebut mungkin dia sudah mengenal sejak di dalam kandungan. Nah, sedangkan generasi digital immigrants adalah generasi yang lahir mungkin kira-kira sebelum tahun 1990, saat dimana teknologi belum menguasai lingkungannya. Inilah perbedaan dari istilah
digital natives dan digital imigran. Demikian jawaban saya atas beberapa pertanyaan yang muncul dalam diskusi teknologi dalam pendidikan. Terima kasih.